Anda kembali di iNews Siang bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, sidang pra-peradilan status tersangka Roy Suryo kembali dilanjutkan hari ini. Agenda sidang kali ini adalah pembelaan dari pihak termohon. Sidang lanjutan pra-peradilan status tersangka Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon Roy Suryo hadir di pengadilan sejak pukul 9 pagi. Dalam sidang kali ini, tim pemohon Roy Suryo hadirkan sejumlah saksi dan ahli. Dalam sidang sebelumnya, pemirsa, pemohon Roy Suryo maupun termohon dari Polda Metro Jaya sampaikan replik dan duplik terkait penetapan tersangka Roy Suryo. Kita akan update informasi terkini, pemirsa, dan telah bergabung bersama kami rekan Ismalia Medasari di PN Jakarta Selatan. Ya, selamat siang Ismalia, seperti apa jalannya sidang pra-peradilan Roy Suryo hari ini di PN Jakarta Selatan? Ya, selamat siang Aya dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini untuk sidang lanjutan gugatan pra-peradilan Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pemohon, yakni Roy Suryo sendiri. Pada hari ini Roy Suryo membawa 5 orang saksi, terdiri dari 4 orang saksi dan 1 orang ahli. Dan untuk sekarang ini sudah sampai pada mendengarkan keterangan saksi terakhir, yakni saksi ahli pidana bernama Didit Mulyanto, yang dimana ini merupakan ahli pidana, dan tadi sudah didengarkan juga keterangan dari 4 orang saksi. Dan Ayah dan juga pemirsa, hari ini ada seorang public figure bernama Krishna Mukti yang datang sebagai seorang saksi, yang dimana ini kapasitasnya menjadi peserta gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik. Tadi juga diputarkan beberapa video mulai dari cuplikan video podcast yang membahas hasil analisa di sebuah utasan berisi link ijazah Jokowi, dan juga tadi ada cuplikan video yang di mana saat itu TPOA melakukan konferensi pers dan datang ke rumah Jokowi dan juga ke Universitas Gadjah Mada. Dan tadi juga ada membahas soal pencemaran nama baik dan juga pasal 310 dan 311 soal pencemaran nama baik. Dan sampai saat ini untuk sidang masih berlangsung dan mendengarkan keterangan dari saksi ahli, yang nantinya kita akan sama-sama mendengarkan apa saja yang dipertanyakan oleh hakim kepada saksi ahli tersebut. Dan tadi memang untuk sidang dimulai pada pukul 9.30 dan Roy Suryo datang beserta kuasa hukumnya Abdul Gofar Sangaji ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kembali ke Anda, Ayah. Baik, Ismalia, terima kasih atas laporan Anda langsung dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, sebelumnya pemirsa, Polda Metro Jaya klaim penanganan Roy Suryo sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pihak kepolisian menegaskan penanganan terhadap Roy Suryo sah secara hukum. Roy Suryo kembali menjalani sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan pembacaan jawaban dari pihak Polda Metro Jaya. Sidang pra-peradilan ini terkait dengan penetapan status tersangka Roy Suryo dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik mengenai tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kami ini berjuang tetap untuk membongkar ijazah Jokowi, ya, dan tidak ada boleh mengatasnamakan rakyat, tapi dengan memenggal kepala orang lain atau mengorbankan orang lain. Kalau mau berjuang, penjarakan saya, bukan penjarakan klien saya. Saya ulangi, kalau mau berjuang, katakanlah penjarakan saya, tapi jangan mengatakan penjarakan klien saya. Dalam jawabannya, pihak Polda Metro Jaya menegaskan seluruh proses penyelidikan dan penyidikan telah dilaksanakan sesuai ketentuan KUHAP. Polda Metro Jaya menyatakan telah mengantongi 3 alat bukti yang sah, yaitu keterangan 21 orang saksi, surat dan petunjuk, serta keterangan 26 ahli, sehingga penetapan Roy Suryo sebagai tersangka dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Dalam melaksanakan kewajiban tersebut, termohon telah melaksanakan tahap penyidikan secara berjenjang dan terdokumentasi, mulai dari pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi dan ahli, penyitaan barang bukti yang relevan, gelar perkara, penetapan tersangka berdasarkan alat bukti yang sah. Sidang pra-peradilan akan dilanjutkan dengan agenda penyampaian replik dan duplik dari masing-masing pihak sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa,
Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pastikan akan hadir di sidang fitnah ijazah dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tiva. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi mengaku akan membawa seluruh ijazahnya. Kuasa hukum Joko Widodo Yakub Hasibuan mendatangi kediaman Jokowi di Sumber, Solo, Jawa Tengah untuk berdiskusi mengenai perkembangan kasus fitnah ijazah. Yakub mengungkap kepastian Presiden ke-7 Joko Widodo akan hadir langsung di sidang. Jokowi akan hadir di sidang di tahap pembuktian pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan Dr. Tiva. Jokowi juga memastikan akan membawa serta seluruh ijazahnya. Jadi kita update kira-kira timeline seperti apa, persiapan untuk Pak Jokowi kan ingin hadir nanti di persidangan untuk membawa ijazah-ijazah dari SD, SMP, dan ijazah yang sudah disita SMA dan UGM. Jadi hanya sharing-sharing, update-update perkembangan, dan tentunya sampai hari ini Pak Jokowi juga masih firm bahwa beliau akan hadir di persidangan. Meskipun sudah memastikan hadir, namun waktu pasti akan bergantung pada pengaturan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pasca gempa yang melanda sejumlah wilayah Sumatera, pemirsa, upaya pemulihan terus dilakukan di berbagai sektor. Salah satunya melalui penguatan pelayanan kesehatan dengan dukungan bantuan 5 unit ambulans yang akan didistribusikan ke daerah terdampak. Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera, Tito Karnavian, menerima bantuan 5 unit ambulans dari Dewan Pengurus Korpri Nasional. Ambulans ini nantinya akan disalurkan ke 5 wilayah yang terdampak, yaitu Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Agam yang dinilai masih memerlukan dukungan layanan kesehatan. Bantuan sangat berarti untuk mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak, yang saat ini beberapa daerah diantaranya sudah melewati masa tanggap darurat. Ini pasti sangat berarti banyak bagi masyarakat di daerah bencana. Karena sekarang sebagian sudah menyelesaikan masa tanggap darurat dan masuk ke sektor, saya ulangi, masa transisi, dan setelah itu nanti masa rehab rekon sampai dengan 2028, 3 tahun. Cukup banyak yang dikerjakan, ya, mulai dari sektor kesehatan termasuk sektor yang paling cepat dikerjakan oleh tim dari Bapak Menteri Kesehatan. Nasional mendapatkan kurang lebih 3 miliar bantuan atau donasi dari Korpri di seluruh Indonesia dalam bentuk program Korpri Peduli. Kemudian kami salurkan ada untuk membangun 14 sumur air bersih, kemudian bantuan banjir di Kabupaten Pati, bantuan laptop, genset ke berbagai daerah bencana, dan yang paling besar berupa 5 ambulan kami serahkan kepada Bapak Mendagri sebagai. Diharapkan dengan tambahan bantuan 5 armada ambulans ini, pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memastikan pelayanan kesehatan masyarakat lebih cepat. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Suryadi Santoso, iNews melaporkan.